Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Hanifah dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Barat yang berjudul Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ayah dan ibunya yang miskin. Mereka tinggal di sebuah desa di tepi pantai. Desa itu kecil dan sepi. Penduduknya banyak yang merantau untuk mencari penghasilan yang lebih. Tidak banyak yang bisa dilakukan di desa mereka. Tanahnya gersang, ikan di laut pun sedikit. Malin Kundang suka sekali bermain. Setiap hari kerjanya hanya mengejar satu-satunya milik orang tuanya. Kemari kau Puri, kemari. Malin kecil terus mengejar si Buri. Ketika Malin Kundang berhasil menangkapnya, biasanya dia akan menyiksa ayam itu. Kena kau, Suatu hari, ayah Malin Kundang hendak pergi merantau ke negeri seberang. Konon katanya, negeri seberang sangat kaya dan cari uang di sana sangat mudah. Ayah berangkat ya Malin? Iya ayah. Ayah Malin Kundang segera ikut narik kapal bersama penduduk lain yang hendak merantau. Tinggallah ibu dan Malin di desa yang miskin itu. Hari demi hari, tidak ada kabar dari sang ayah. Sang ibu pun bekerja lebih keras untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka. Ayo, silakan dibeli. Sementara si Malin Kundang masih saja mengejar si Buri. Ketika suatu hari hendak mengejar si Buri, tiba-tiba Malin Kundang terjatuh. Kaki Malin Kundang tersandung batu. Dia terjatuh sangat keras. Lengannya tergores batu tajam. Lukanya cukup besar dan mengeluarkan darah. Luka ini pasti sembuh, namun bekas lukanya pasti akan susah hilang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun berjalan dengan tergesa-gesa. Tanpa terasa, Malin sekarang menjadi pemuda yang tampan dan kuat. Dia mulai bosan tinggal di desa yang sepi dan miskin itu. Dia ingin merantau seperti ayahnya. Aku akan merantau seperti ayahku. Kemudian, Malin Kundang meminta izin kepada ibunya. Bu, izinkan aku merantau ke negeri seberang, kata Malin Kundang pada ibunya. Jangan anakku, ibu takut kamu tidak kembali seperti ayahmu. Hanya kamu satu-satunya anakku. Kalau kamu tidak kembali, aku hidup dengan siapa? Jangan khawatir, Bu. Aku berjanji aku pasti akan kembali. Aku akan menjadi orang kaya dan akan memboyong ibu untuk ikut bersamaku. Akhirnya, tidak ada yang bisa diperbuat ibunya. Malin Kundang bersikukuh untuk pergi ke negeri seberang. Malin Kundang menyelinap ke sebuah kapal. Dia bersembunyi di peti kayu. Sepertinya di sini aman. Kapal pun berlayar. Namun di tengah laut, kapal itu dicegat oleh bajak laut. Semua awak kapal dibunuh oleh bajak laut. Mereka merampas semua barang-barang berharga di kapal itu dan meninggalkan kapal itu tergatung-gatung di laut. Kapal kita dirampok, kapal kita dirampok, kapal kita dirampok. Malin Kundang selamat karena dia bersembunyi di peti. Saat dia keluar dari persembunyiannya, kapal itu sudah terdampar di sebuah pantai. Sungguh beruntung, sebab di pantai itu
ada sebuah desa yang subur dan kaya. Pelabuhannya besar dan ramai. Maling kundang tersenyum, meski tubuhnya lemas tak berdaya. Di sini aku akan mengadu nasib. Maling kundang bekerja keras siang dan malam. Hanya satu yang ada dalam benaknya, yaitu jadi orang yang kaya. Tekad dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya, mempunyai kapal yang besar dengan 100 awak kapal. Aku kaya, aku kaya, aku kaya. Suatu hari, maling kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman maling kundang. Berita tentang suksesnya maling kundang pun terdengar sampai telinga ibunya. Apakah itu kapal si maling, anakku? Dengan hati yang riang, ibu yang sudah renta itu terseok-seok berjalan. Dia memang maling kundang, aku yakin. Batin ibunya saat melihat maling turun dari kapal bersama istrinya. Malin, Malin, kamu pulang, nak. Istri maling kundang heran dengan seorang ibu tua yang berlari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya renta dan lusuh. Siapa dia, Kanda? Apa benar dia ibumu? Maling kundang gelisah. Dia tidak mau istrinya tahu kalau maling kundang berasal dari keluarga miskin. Entahlah, Dinda, mungkin hanya pengemis tua yang mau minta sedekah. Ibu tua itu mendengar perkataan maling kundang dan berubah sedih. Masa kamu tidak mengenal aku, wahai anakku? Aku ini ibumu yang membesarkanmu, anakku. Maling kundang menjadi marah. Ibuku sudah lama mati. Jangan mengaku-ngaku, wahai pengemis tua. Aku yakin kamulah Malin, anakku. Lihatlah bekas luka itu di lenganmu. Hanya maling kundang, anakku, yang memiliki bekas luka itu. Maling kundang makin marah. Dia menyuruh pengawalnya untuk mengusir ibu tua itu. Ya Tuhan, jika dia benar memang anakku maling kundang, kukutuk dia jadi batu. Seketika, petir menggelegar, padahal langit sedang cerah. Pelan-pelan, maling merasakan ada hal yang aneh dalam tubuhnya yang semakin kabur. Oh, ada apa dengan tubuhku? Oh, ada apa? Ada apa? Tubuhku kaku. Tidak. Maling kundang pun menyadari jika dia sedang dikutuk. Maling bersimpuh, mencium tanah, dan segera berubah menjadi batu. Terlambat sudah baginya untuk menyesali sifat durhaka kepada ibunya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.